Oke teman-teman, kita masuk di part yang ketiga ya. Pada part kali ini kita akan langsung memulai untuk modeling sebuah bangunan rumah. Itu. Hal yang pertama kali kita lakukan adalah kita akan mencari referensi denah yang akan kita buat di sini ya. Saya cari di Google Image, saya ketikkan denah rumah tipe 36. Kemudian tinggal pilih ya. Saya milih yang ini. Ini ya teman-teman. Kita tinggal klik kanan dan save image. Nanti akan terdownload. Kemudian kita masuk di SketchUp dan foto yang sudah denah yang sudah kita download tadi tinggal di drag and drop ya, tinggal diseret masuk ke SketchUp dan lepaskan. Gini ya teman-teman. Kemudian kita akan analisa di denahnya ini. Denah ini dia punya luas lahan yaitu 15 kali 6 meter. Dia punya carport, punya 2 kamar, 1 WC dan ruang komunal. Juga ada dapur kecil di bagian teras belakang ya. Oke. Setelah itu kita akan langsung membuat gridnya terlebih dahulu gitu. Apa itu grid? Grid adalah sumbu-sumbu yang digunakan untuk menentukan as bangunan gitu ya teman-teman. Nah, caranya adalah kita masuk di tool measure ini ya. Tab measure atau kita ketikkan T. Ini sesuai shortcut yang saya pilih. Kalian juga bisa tracking apa yang saya ketikkan nanti di bagian bawah sini ya teman-teman. Oke, kita tap measure, kita tarik dari sumbu hijau ini, klik, kemudian tarik ke kanan sesuai dengan lebar lahan yaitu 6 meter. Ini kemudian tingginya itu atau panjangnya itu 15 meter. Oke, gini ya teman-teman. Ini kita pindahkan dulu, saya pakai move tool di sini. Kemudian selanjutnya saya akan membuat rectangle di sini teman-teman. Kita bikin rectangle ya, ini ya, rectangle di sini. Nah, ini sudah jadi untuk luasan lahan. Kemudian saya akan membuat grid untuk dindingnya ini ya teman-teman. Gitu. Yang pertama adalah untuk carport ini. Carport dia punya panjang 5 meter. 5 meter, kita pilih tab measure lagi ya, 5 meter kita isikan. Kemudian kamarnya ini 3 meter ya. Kemudian ada WC-nya 1,5, 3 meter dan 2,5. Oke, ini 1,5 dan 3 meter. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan pilih grid untuk yang arah X ya, tadi kan arah Y, sumbu hijau, ini kan kita pilih yang sumbu merah, yaitu 6 meter dibagi 2, ini 3 meter Kak, dan 3 meter ya. Oke, kita tinggal tarik garis di sini 3 meter. Oke, sudah jadi teman-teman. Nah, kita masuk di rectangle tool lagi atau R. Kita buat kamar di sini. Gini ya. Kemudian untuk WC ini karena dia nggak ada keterangan lebarnya di sini, kita bisa ketikkan saja, kita tarik 2 meter ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita bikin rectangle lagi di sini. Gitu teman-teman. Nah, untuk bagian yang kiri sudah selesai, kita tinggal masuk ke bagian yang kanan. Kita tarik garis lagi dari bawah sini nih, 425 terus tambah 125 tambah 4 meter dan seterusnya. Oke, sama ya teman-teman, kita tinggal tarik garis di sini. Tab measure tool 4250 karena pakai satuan mili. Kemudian 125. Oke, kemudian 4 meter. 4 meter ya, sampai sini ya. 4 meter, terus 1 meter untuk teras belakang.
sisanya adalah halaman. Ini juga sama, kita bikin rectangle tool lagi di sini. Nah, seperti ini. Yang ini juga sama, kita bikin rectangle seperti ini. Oke, ini sudah jadi ya teman-teman untuk denah tipe 36. Jadi ini teras, ruang keluarga, kamar mandi dan kamar belakang. Oke, seperti ini. Setelah selesai seperti ini, kita akan membuat dindingnya teman-teman. Kita akan langsung membuat dindingnya. Caranya adalah kita menggunakan tool offset. Tool offset ini saya pakai shortcut F ya teman-teman. F. Nah, kita tinggal offset di semua area ini ya. Ini misal dari carport, kita offset 75. Kenapa 75? Karena 75 itu adalah kita pilih lebar dinding 15 cm ya. Ukuran standar umumnya dinding itu adalah 15 cm. Nah, setengah dari 15 cm itu adalah 7,5, atau kalau dalam milimeter itu adalah 75 mili gitu teman-teman. Jadi ini kita offset semua. Jika kita sudah offset satu bidang, ini tinggal kita klik 2 kali, klik kiri 2 kali, dia akan otomatis mengulangi perintah yang sama ya teman-teman. Itu ya, tinggal klik 2 kali ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi sudah terlihat bentuk dindingnya. Oke, selanjutnya saya pilih erase tool. Nah, untuk yang garis tengah ini, di bagian tengah kita hapus. Nah, seperti ini ya. Kita hapus semua garis yang di tengah. Ya. Oke, nah ini udah terhapus semua. Nah, untuk yang bagian dinding luar ini kan masih di lebar 75 ya, atau 7,5 ya. Nah, caranya adalah kita tetap akan gunakan 15 cm ya, karena lebar lahan itu adalah 6 meter, jadi kita nggak boleh ngambil di asnya di sini. Harus ini adalah bagian luar gitu ya. Oke, kita tinggal offset lagi, pilih tool offset F. Kemudian kita seleksi ya, kita arahkan di bagian yang dinding ini. Klik, kemudian tarik ke dalam ya, sepanjang selebar 15 atau 150 mili. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, sudah. Kemudian kita pilih erase tool lagi. Yang tengah ini kita hapus. Ini teman-teman. Jadi dia untuk garis gridnya, sumbunya itu berada di luar dinding gitu. Jadi mepet tembok semua gitu teman-teman. Oke, kita hapus yang tengah. Yang ini juga dihapus ya. Nah, sambungan pertemuan antara tembok ini kita hapus. Ini semua kita hapus. Kita hapus ini ya. Oke, sudah terhapus semua teman-teman. Selanjutnya kita akan membagi area ini. Teras ini kan belum terbagi ya. Carport juga sama. Carport kan harusnya ada pembagian untuk lantainya ya. Itu teman-teman. Nah, kita tinggal pilih move tool atau line tool ya ini. Line tool dulu. Line tool kita tarik garis ke sini untuk jarak carport gitu ya. Untuk lantai carportnya di sini gitu. Kemudian untuk lantai teras ini seharusnya nggak ada dinding kan di sini. Kita arahkan tool move ini di garis ini. Kemudian kita klik, kita tarik ke bawah. Jadi dia bisa ketemu seperti ini. Oke, yang ini juga sama, ini tinggal kita arahkan ke sini. Oke, seperti ini. Nah, ini kita tinggal sesuaikan ya biar lurus. Misalnya kita tarik untuk lebar carport seperti ini gitu. Jadi ini adalah lantai untuk teras ya, nggak ada dinding di bagian depannya. Untuk yang belakang pun sama teman-teman, kita tinggal pilih move tool ya, tinggal arahkan di sini, geser. Nah, seperti ini teman-teman.
teras belakang, teras depan, lantai carport itu. Oke, kemudian ini juga ya, untuk lantai carport yang ini kan harusnya sesuai dengan ketemu langsung dengan jalan ya. Ini sama, kita seleksi dua garis, karena dia nggak bersatu ya, kita harus seleksi dua garis ini, tekan kontrol ya teman-teman untuk seleksi, kemudian masuk ke move tool, sama ya, tinggal arahkan ke bawah. Nah, jadi seperti ini, jadi dia langsung menuju ke jalan gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan memulai untuk membagi dindingnya. Otomatis dinding untuk bangunan dan dinding untuk pagar ini akan berbeda ketinggiannya ya. Kita akan pisahkan dulu itu teman-teman. Caranya tinggal sama ya, kita pilih line tool, kita potong di sini, potong, dan di sini juga sama, kita potong. Nah, untuk area ini berarti adalah untuk dinding pagar. Yang depan pun sama. Nah, gini. Kita potong di sini. Oke ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, setelah ini sudah selesai, kita masuk di grouping ya. Kita grup semua sesuai dengan kategori masing-masing gitu ya. Ini adalah dinding rumah gitu ya. Kita grup, Ctrl G atau klik kanan make group gitu ya teman-teman. Kemudian ini adalah dinding pagar, klik kanan make group. Ini penting sekali ya teman-teman, kalian harus make group ini ya. Nah, ini juga kita mau jadikan satu dinding yang di depan yang kanan dan yang kiri ini. Kita seleksi ya, tekan kontrol, ini klik kanan group. Seperti ini teman-teman, kita sudah kategorikan dindingnya masing-masing ya, untuk dinding rumah dan dinding pagar. Kemudian untuk lantai pun sama, untuk lantai interior dan lantai eksterior ya, saya bagi seperti itu. Untuk lantai interior berarti ruang keluarga, kemudian kamar, dan WC gitu ya. Kita make group sama. Kemudian untuk teras, tekan kontrol, klik kanan make group. Nah, seperti ini. Kemudian untuk garasi kita sendirikan ya, klik kanan make group. Untuk halaman depan dan halaman belakang itu mungkin saya samakan ya, make group. Nah, seperti ini. Oke, kita sudah make group seperti ini, jadi kita tinggal menggunakan tool push pull ini untuk mulai mengatur ketinggiannya. Oke, langsung saja kita akan pilih di lantainya ini. Nah, berapa ketinggian yang kita perlukan untuk tinggi lantai dari jalan gitu. Misal tinggi lantai dari jalan adalah 30 cm. Kita tinggal tarik di 30 cm seperti ini ya. Kita seleksi di area, kita seret di area kamar ini ya, area lantai. Kita klik, tinggal tarik ke atas, ketikkan 300 atau 30 cm. Atau kita juga bisa arahkan sini, klik, kemudian diarahkan di sini supaya hasilnya sama ya. Gitu teman-teman. Yang WC pun sama. Untuk yang WC kan harusnya lebih turun ya. Kita turunkan 3 cm atau 30 mili. Seperti itu teman-teman. Oke, yang teras pun sama ya. Teras kita samakan dengan lantai interior, cuman kita akan turunkan 10 cm misal, atau 100 mili gitu teman-teman. Ini depan dan belakang sama, kita tinggal push pull, kita samakan dengan yang ini begitu teman-teman. Oke, selanjutnya untuk yang carport ya. Untuk yang carport ini mungkin ada ketinggian tapi sedikit saja teman-teman, misal cuman ada 5 cm atau 50, nah gitu ya. Untuk yang di halaman ini pun sama, kita harus tarik ketinggiannya juga supaya nanti dia bisa menjadi grup, semisal 1 cm saja gitu. Yang belakang pun sama gitu, atau kalian juga bisa double klik ya, nanti dia akan mengulangi perintah yang sama. Oke, selanjutnya kita langsung bikin dinding teman-teman di sini. Dindingnya tinggal sama ya, kita masuk ke grupnya dinding rumah, klik, kemudian push pull ya, sama. Kita arahkan di lantai dulu. Nah, jadi nanti gampang untuk ketinggian dari lantai berapa gitu. Biasanya orang-orang kalau mengatur
ketinggian plafon, ketinggian atap itu dari lantai gitu. Kita atur ketinggian dari lantai, semisal kalau kita butuh plafon itu tinggi 3 meter, berarti kita harus lebih tinggi untuk dindingnya, misal 3,5 ya, 3,5 meter seperti ini. Dinding interior sudah, kemudian dinding pagar ini juga sama. Dinding pagar lebih pendek, semisal di 1,5. Nah seperti ini. Kita bisa klik, double klik di sini. Nah seperti ini ya. Untuk yang dinding belakang kita masuk grupnya, masuk grup dinding belakang, push pull ya, dan kita samakan. Nah seperti ini. Oke, ini dindingnya sudah jadi teman-teman. Kita akan membuat openingnya di episode selanjutnya ya. Mungkin itu saja untuk part yang ketiga ini. Selanjutnya kita akan membuat opening dan juga kusen jendela, kusen pintu dan jendela maksud saya. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.